Polisi Lampung Tengah usut penemuan mayat wanita muda di saluran irigasi. Polairut Polda Lampung ungkap penjualan bahan peledak yang melibatkan oknum purnawirawan TNI. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Penemuan jasad wanita muda di saluran irigasi Lampung Tengah akan mengawali informasi sore ini. Polisi Terbanggi Besar masih mengusut identitas jasad wanita yang diduga korban pembegalan ini. Selain itu, kami juga akan mengetengahkan informasi penjualan bahan peledak yang melibatkan oknum purnawirawan TNI. Pemirsa, bersama saya Verly Siandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Polisi Lampung Tengah berupaya mengungkap penemuan mayat wanita muda di saluran irigasi Kampung Karangendah, Kecamatan Terbanggi Besar. Mayat tersebut diduga korban pembunuhan karena ditemukan luka dan benturan benda tumpul. Polisi juga tidak menutup kemungkinan wanita ini korban begal. Penemuan mayat perempuan tanpa identitas ini menggemparkan warga Kampung Karangendah, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Jasad wanita yang diperkirakan berusia 30 tahun tersebut ditemukan mengambang di saluran irigasi. Jasad wanita ini ditemukan warga yang hendak ke pasar pada pagi hari. Korban kemudian diangkat ke daratan dan dilaporkan ke kelurahan dan kepolisian. Pada punggung terdapat luka tusuk dan benturan benda tumpul di kepala. Diduga ia korban pembunuhan atau pembegalan. Mau ke pasar. Terus? Ada wanita ngapung gitu loh. Oh, tiba-tiba ada yang ngapung gitu. Langsung kayak mana, Pak? Ya kami tolong, kami ambil. Kami ambil kita ini ya. Kami selamatkan ini. Kita Saya angkat. laporan ke mana aja? Ke Kapolsek pertama Pak Lurah. Diperkirakan korban tewas belum 1 hari. Hal tersebut terlihat dari darah korban masih mengalir pada bagian tubuh yang terluka. Jasad wanita malang ini dibawa ke Rumah Sakit Islam Asy Syifa Lampung Tengah. Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarga menghubungi Polsek Terbanggi Besar Lampung Tengah. Roy Emperlioli, MNC Media, melaporkan. Beralih ke topik lain, petugas Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung masih mengusut perdagangan bahan peledak. Pengusutan ini dilakukan setelah polisi menangkap oknum purnawirawan TNI pemasok bahan peledak dan 3 nelayan yang menggunakan bom untuk menangkap ikan. Para tersangka ini ditangkap petugas polisi perairan Polda Lampung terkait penyalahgunaan bahan peledak. Salah satu tersangka adalah RM, pensiunan TNI berusia 59 tahun ini, menjadi pemasok bahan peledak kepada nelayan. Selain menangkap RM, petugas Polair Polda Lampung menangkap 3 nelayan pengguna bom ikan. Mereka adalah IR, HD, dan SA. Ketiganya warga Kota Karang, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Dari tersangka RM, warga Langkapura, Bandar Lampung, petugas menyita barang bukti 3 karung potasium kloret sebesar 53 kg. Lalu, bahan peledak berupa bubuk warna putih seberat 10 kg dan 396 kip atau detonator. RM mengambil bahan peledak tersebut dari Jawa Barat. Tersangka mulai menjual bahan peledak sejak 2014. Tersangka nekat menjadi pemasok bahan peledak untuk bom ikan karena tak punya kegiatan sejak pensiunan dari TNI tahun 2006. Dari bisnis ini, RM mendapat keuntungan 6-7 juta rupiah sebulan. Berapa banyak Pak dalam per bulan kita jual itu Pak? Itu paling banyak 10 karung ya. 10 karung ya. 10 karung? Iya. 1 ton Kak? Tonasenya berapa Pak 10 karung itu Pak? Itu 2 kintal setengah. Modus tersangka tidak menyediakan dan menjual bahan peledak untuk bom ikan.
Bahan peledak yang dijual oleh tersangka RM telah siap pakai untuk dimasukkan ke botol dan diberi detonator. Kasubdit Gakum Ditpol Air Polda Lampung AKBP Muhammad Fauzi mengatakan tersangka RM merupakan oknum purnawirawan TNI yang telah lama menjadi target operasi karena menjadi pemasok bahan peledak untuk bom ikan bagi nelayan di perairan Teluk Lampung. Bahan-bahannya, bahan-bahan pembuat bom. Itu biasanya yang mereka jual hanya bahan potasium dan kit, yaitu detonator untuk bahan peledak. Sedangkan untuk racikan itu biasanya dari nelayan sendiri yang sudah biasa menggunakan. Ancaman hukumannya rata-rata 20 tahun karena itu memang ada satu pasal di Undang-Undang Darurat tahun 1951, itu pasal 1. Akibat perbuatannya, 4 tersangka dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, MNC Media melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mencanangkan program perawat masuk desa. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Ya pemirsa, penyakit kanker merupakan salah satu penyakit mematikan nomor 2 bagi kaum perempuan. Menyoroti kasus tersebut, Kartini Perindo Lampung memberikan penyuluhan tentang deteksi, pencegahan, dan mengatasi penyakit kanker. Kegiatan ini merupakan wujud partisipasi Perindo dalam membangun kesehatan masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan penyakit kanker ini dilakukan Kartini Perindo Lampung bekerja sama dengan Yayasan Penyuluhan Kanker Indonesia Lampung. Kegiatan ini diikuti oleh kader dan warga Kota Bandar Lampung. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi kaum perempuan tentang pencegahan dan cara mengatasi penyakit kanker. Materi sosialisasi antara lain kanker serviks, kanker payudara, dan penyakit berbahaya lainnya. Selain pola hidup sehat, salah satu langkah pencegahan penyakit kanker adalah mengurangi makanan berkarsinogen atau makanan yang mengandung zat pemicu kanker. Materi ini disampaikan Yayasan Penyuluhan Kanker Indonesia Provinsi Lampung dalam sosialisasi dan penyuluhan penyakit kanker di kantor DPW Perindo Lampung. Adanya dukungan dari Partai Perindo dan adanya cara seperti ini diharapkan memang bisa memberikan wawasan baru lagi yang menambah pengetahuannya mengenai kanker payudara yang bisa menyerang daripada kanker serviks, kanker payudara, dan kanker prostat, serta pemeriksaan urin untuk mengetahui penyakit asam urat, kolesterol, dan gula. Peserta mengapresiasi penyuluhan mengenai kanker ini. Kegiatan ini sangat penting karena kanker merupakan salah satu dari 10 penyebab kematian utama di dunia. Yang pertama kan ada kanker payudara. Nah, di sini kita penyuluhan ini kita dapat informasi dasar sebenarnya kanker serviks itu apa, pencegahannya gimana, penularan seperti apa, dan pengobatannya seperti apa. Selain memberikan penyuluhan tentang pencegahan penyakit kanker, Kartini Perindo Lampung juga melakukan deteksi dini tentang penyakit. Ini dilakukan dengan melakukan tes urin bagi para peserta. Sosialisasi dan penyuluhan penyakit kanker ini juga akan dilakukan Kartini Perindo Lampung di 15 kabupaten kota di Lampung. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, wisata alam Wai Curup di Lampung Timur pernah berjaya pada era 90-an. Namun kini objek wisata danau ini tenggelam oleh pesona wisata lain. Kini pemerintah dan masyarakat Lampung Timur kembali menghidupkan objek wisata yang pernah tenggelam ini. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Meskipun tidak masuk dalam daerah tujuan wisata nasional dan internasional, Lampung Timur memiliki sejuta pesona wisata alam. Selain Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur mempunyai Wai Curup. Objek wisata alam Wai Curup dibangun sejak zaman penjajahan Belanda. Namun kondisi wisata alam Wai Curup mati suri karena kurangnya perhatian pemerintah.
Kini wisata alam Waicurup kembali mendapat perhatian masyarakat untuk dijadikan destinasi wisata. Danau Waicurup yang berada di Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur ini belakangan mendapat perhatian masyarakat maupun wisatawan. Keberadaan Waicurup yang terletak di samping jalan lintas timur Sumatera sangat strategis sebagai destinasi wisata alam. Danau Waicurup memiliki panorama alam yang indah. Sekeliling Waicurup masih terlihat asri dengan pepohonan dan tambak ikan. Suara lalu lalang kendaraan yang melintas di atas jembatan Waicurup juga memberikan daya tarik tersendiri. Bahkan para pengendara sering menyempatkan diri beristirahat untuk melihat keindahan panorama alam di sekitar Waicurup. Camat Mataram Baru Siswanto mengatakan, Taman Wisata Alam Waicurup sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1994, Waicurup ditetapkan sebagai destinasi wisata alam oleh pemerintah Provinsi Lampung. Di lokasi ini dibangun sebuah pesanggrahan untuk fasilitas pengunjung, namun kini kondisi pesanggrahan rusak dan tidak terawat. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan tahun kunjungan wisata Lampung Timur, Waicurup akan dikembangkan kembali menjadi destinasi wisata alam. Sebab Waicurup memiliki akses yang mudah dijangkau pengunjung. Kecamatan Mataram Baru ini kan memiliki objek wisata yang selama ini tenggelam. Kalau kita melihat dari tahun 90-an, bahwa di Curup ini dulu terkenal dengan wisatanya. Tapi setelah tenggelam karena ada objek-objek wisata yang lebih baik lagi. Dengan dibukanya kembali Waicurup sebagai objek wisata alam, diharapkan ada peningkatan pengunjung sehingga dapat mengangkat perekonomian warga sekitarnya. Tahun ini wisata alam Waicurup akan difungsikan kembali sebagai destinasi tujuan wisata. Nah, dalam kesempatan ini kami akan mempromosikan wisata Waicurup ini dengan melibatkan semua lini, baik itu Kapolsek, kecamatan, dan Ramil, dan seluruh perangkat desa masyarakat. Kami gerakkan untuk langkah awal kami mempromosikan wisata Waicurup ini agar ke depan wisata Waicurup ini bisa dikenal mancanegara. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Sumatera yang menuju ke arah Palembang.